Salam Horas menjua-jua, jua-jua, Yahobu, Rahayu, salam keselamatan. Selamat bertemu dalam channel Langsung Sitorus yang kita gunakan sekarang dalam memahami apa yang menjadi epistel untuk Minggu tanggal 27 April tahun 2025. Mungkin itu dikhotbahkan juga di kebaktian rumah-rumah ya. Dan kiranya persahabatan kita semakin diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Marilah mensubscribe bagi yang belum, dan terima kasih bagi yang sudah mensubscribe. Dan bagikanlah video ini kepada kawan-kawan kita sebagai cara kita untuk memberitakan Injil juga. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan dengan membaca apa yang tertulis dalam Wahyu 1 ayat 4b. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Wahyu kepada Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 8. Marilah kita baca. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik yang diinginkan dilakukan orang lain juga. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, cerahi pikiran kami untuk memahami firman yang telah kami dengar, sehingga dapat kami menghayatinya dan juga melakukannya dalam perbuatan kami. Iman kami semakin dikuatkan, dan kemampuan kami untuk mengikut Engkau juga semakin nyata di dunia ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dengarkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itulah salam daripada Yohanes Rasul kepada ketujuh jemaat. Dan tujuh jemaat itu adalah jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamus, jemaat di Tiatira, jemaat di Sardis, jemaat di Philadelphia, dan juga jemaat di Laodikia. Hampir semua jemaat ini berada di Asia Kecil, ya, yang sekarang dikenal sebagai negara Turki. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itulah daerah yang paling pertama disebarkan Injil
bukan hanya oleh Paulus tetapi oleh orang-orang Kristen yang berserak dari Yerusalem ke seantero Asia Kecil dan sampai ke Eropa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Rasul Yohanes adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi mata dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan dia adalah murid yang sangat gigih untuk memberitakan Injil, baik dalam melawan ajaran-ajaran sesat seperti gnosis, gnostik, atau yang mengajarkan Kristus palsu dan nabi-nabi palsu, pemberita Injil palsu pada waktu itu. Namun dia kemudian ditangkap, dibuang ke Pulau Patmos, Tapi di Pulau Patmos yang merupakan penjara pulau baginya, dia tidak mau berdiam diri, tetapi dia terus merindukan untuk memperlengkapi jemaat, baik dalam pengenalan akan Yesus Kristus, kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kita tahu itu semua dia terangkan di dalam Injil Yohanes. Lalu dia mengirim surat, sampai ada 3 surat yang kita miliki sebagai bagian dari kanon dalam rangka menguatkan iman Kristiani, dan juga dia membuka pengharapan umat Kristiani tentang dunia yang akan datang, Jadi bukan hanya berhenti di dunia ini dia membuka itu, sehingga di Pulau Patmos dia juga mendapat wahyu, sehingga ada kitab wahyu kepada Yohanes. Dalam awal kitabnya ini, dia menyapa 7 jemaat itu dengan ciri-ciri khasnya masing-masing, Dan siapa yang menyapa itu adalah dia perkenalkan dalam teks renungan kita, Jadi yang dikatakan dalam pengantar salam ini kepada 7 jemaat itu, siapa Yesus Kristus, Yesus itu adalah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Saksi yang setia, dan yang sudah bangkit dan menjadi yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, Dan bukan hanya itu, Yesus itu adalah yang telah memanggil kita menjadi warga kerajaan surgawi yang ada di dunia ini. Dan dia tahu dengan pasti bahwa Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia itu, datang ke dunia dalam rangka mendirikan kerajaan surgawi di dunia ini, dan penyempurnaannya nanti di surga. Selain itu, dia juga memperkenalkan Yesus itu sebagai Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, Alfa dan Omega. Berarti sebenarnya dia yang awal dan dia yang akhir. Kalau ada di zaman ini mengklaim dia yang akhir, klaimnya itu, Yang jelasnya bahwa El itu yang awal, El atau Allah itu yang awal, tapi yang akhir harus Tuhan juga, bukan nabi, Sehingga dengan menggunakan alfabetis Yunani, Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu adalah Alfa, abjad pertama dari alfabetis Yunani, dan Omega adalah alfabetis terakhir dari abjad Yunani, dan dialah yang terakhir. Dan dari situ kita tahu bahwa
Yesus Kristus itu adalah hakim agung di akhir zaman dalam penghakiman terakhir itu. Kalau ada yang menyangkal itu ya terserah mereka, tetapi sebenarnya kesaksian mereka pada awalnya juga mengakui bahwa Yesuslah hakim terakhir, hakim agung yang menentukan apakah seseorang masuk surga atau masuk neraka, ya. Jadi kalau mereka percaya ada alam barzah, lalu nanti dari situ ada bangkit ke penghakiman terakhir, Tuhan Yesus yang menjadi hakim dan dia sangat adil, ya. Ukuran penghakimannya adalah kebenarannya dan kehidupannya. Apakah hidupnya berjalan sesuai dengan ajaran Kristus, yaitu kebenaran Tuhan? Apakah dia hidup di sana? Karena Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, ya. Dan mengapa justru semua di dalam salam ini Yohanes Rasul, murid Yesus Kristus itu memperkenalkan siapa Tuhan kita itu sebenarnya. Jadi biar tidak ragu-ragu, ya, agar tidak ragu-ragu mereka untuk memuja dia, mengikut dia, ya. Jadi salam itu adalah dari dia yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Yaitulah Tuhan kita, Jehovah Elohim, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKudus, ya, yang sudah ada, ego Eimi atau Ehye Aser, aku ada, ya. Dan Yahweh itu dia sudah ada dan yang akan datang, ya, sebagai hakim tertinggi, hakim penentu apakah manusia masuk surga atau masuk neraka. Ya, tentu saja setiap orang yang mati dalam Kristus sejak menghembuskan napas terakhir, Yesus mengatakan, hari ini engkau bersama saya di Firdaus. Yohanes mengatakan ada 7 roh di hadapannya. Roh siapa itu, ya? Ya roh yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk memimpin setiap jemaat yang 7 itu. Ya, mengapa ada roh menjadi seperti malaikatnya? Karena roh itulah yang dapat bergerak cepat kemana dia disuruh dan bukan berwujud manusia, ya. Mereka itu berdiri di hadapan tahta Tuhan kita yang selalu menunjukkan selalu siap sedia untuk disuruh berbicara kepada jemaat Tuhan. Saksi yang setia adalah Yesus Kristus dan sesudah itu adalah para murid-muridnya. Yesus Kristus itulah yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan sebagaimana Yesus Kristus katakan dalam Matius 28 bahwa kepadanya telah diberikan segala kuasa yang ada di dunia dan di surga, sehingga raja-raja yang ada di dunia wajib untuk melakukan ajaran-ajaran Tuhan Yesus apabila dia ingin kerajaannya itu langgeng dan bagus, ya. Dialah yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa. Kalau orang-orang lain masih mencari pengampunan dosa atau masih mau menjawab dosa-dosanya dengan amal-amal baik, perbuatan-perbuatan baik, tapi kepada kita Tuhan menganugerahkan pengampunan dosa, ya, sehingga dosa tidak membebani kita
dalam pergaulan kita dengan Tuhan. Ya, kuasa darahnya yang tertumpah di Bukit Golgota, di salib itu adalah pembasuh dan pembasuh dosa kita sehingga kita bersih dan kita ditebus. Kuasa maut tidak lagi berkuasa atas kita. Sengat iblis atau dosa warisan yang dibuat oleh Adam dan Hawa tidak lagi dikenakan kepada kita. Ya. Dan yang paling penting adalah bahwa Tuhan telah menghimpun semua pengikutnya, orang yang percaya dalam suatu kerajaan. Ya. Dalam suatu kerajaan menjadi kerajaan imam-imam. Ya. Kerajaan atau imamat. Makanya kita mengenal apa yang dikatakan imamat am. Setiap ayah yang ada di dalam satu keluarga atau anak sulung, kalau tidak ada lagi bapaknya, dia itu berfungsi sebagai imam di tengah-tengah keluarga itu. Dan memang imam di gereja Tuhan mengangkat juga ada di sana. Tentu saja hidup kita adalah untuk menunjukkan kemuliaan kepada Tuhan kita yang luar biasa ini. Ya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya, kata Yohanes Rasul. Amin, katanya. Dengan kita menunjukkan kemuliaan dan kuasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus, kepada kita juga dikaruniakan, dianugerahkan kemuliaan dan hormat dan kuasa juga. Makanya orang-orang percaya itu berkuasa bukan dengan senjata, tetapi dengan wibawa kerohanian yang sangat berbobot di hadapan umat manusia. Orang Kristen yang percaya kepada Yesus bisa berkuasa dengan kekuatan moral yang sangat luar biasa. Mungkin tidak semua umat manusia masuk dalam gereja Katolik, ya, tetapi Paus Fransiskus yang mati kemarin karena sangat berkuasa untuk seluruh umat manusia karena kekuatan moralnya, ya, kekuatan imannya yang menunjukkan kesederhanaan itu dan keteguhan dalam mengubah kehidupan orang-orang miskin menjadi orang-orang yang setara dengan orang-orang yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kuasa Tuhan Yesus itu bukan kuasa senjata, tapi kuasa kekuatan kebenaran firman-Nya yang walaupun disangkal orang, ya, mula-mula disangkal orang, tapi toh juga manusia akan kembali kepada kebenaran Kristus itu. Jadi disitulah kekuatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi memang umat Kristen oleh Yohanes diarahkan bahwa Tuhan Yesus akan datang segera, ya, sehingga jemaat-jemaat yang 7 itu diajak untuk terus memegang teguh imannya. Kalau ada sesat harus kembali segera kepada jalan benar dari Tuhan Yesus Kristus. Dia akan datang di atas awan-awan, artinya dalam kemuliaan. Siapa dapat melihat, termasuk Santo Longinus yang menikam dia itu melihat dia karena dia sudah beriman, kan kayak gitu. Jadi yang menikam dia adalah seorang letnan yang menjadi saksi mata pertama tentang kematian Yesus dan kebangkitannya, kan kayak gitu. Darah yang mengucur oleh karena lembingnya itulah yang membasuh dosa kita semua dan keselamatan kita. Kita bersyukur bahwa letnan itu bertobat dan menjadi pemberita Injil dan mau menderita mati oleh karena dibunuh karena imannya yang kuat, ya, si Longinus itu, dan darahnya yang muncrat
karena ditebas oleh tentara gubernur yang menangkapnya, dan darahnya itu muncrat kena kepada gubernur itu. Lalu gubernur yang sempat buta itu kembali menjadi melihat dengan baik. Lalu gubernur itu juga bertobat. Dan ini yang menikamnya ini juga adalah orang yang bertobat, orang yang sempat buta tetapi karena kena percikan darah Yesus, dia kembali melihat normal. Itu mujizat di sekitar salib itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya, kalau memang Tuhan adalah Alfa dan Omega, ya, kita tidak perlu lagi cari-cari kemana-mana. Dialah yang awal, ya, dialah yang akhir. Untuk apa kita cari-cari yang lain lagi? Kok toh juga hidup kita kembali ke sana, kembali kepada Dia, dan kita tidak bisa lepas dari Dia sebenarnya, ya. Sejuta kali kita menangkal Tuhan Yesus Kristus, ya, dan mengatakan Dia tidak Tuhan, toh juga kita berada dalam genggamannya, ya. Bukan kata-kata kita yang menyangkal Dia yang benar, tetapi Dia tetap Alfa dan Omega, ya, yang awal dan yang akhir di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang yang mengikut yang awal dan yang akhir itu, ya, sehingga hidupnya tidak luntang-lantung ke sana kemari, dan kepercayaannya juga tidak luntang-lantung ke sana kemari, ya. Dan memang Dia yang sudah ada, sedang ada, dan yang akan datang. Tuhan kita itu adalah omnipresence, maha hadir di mana-mana, ya. Dan bukan hanya El Shaddai, Sebaot, Dialah yang maha kuasa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berbahagia punya Tuhan yang maha kuasa, yang dapat diandalkan, ya. Memang kalau Dia rela membiarkan kita mati martir, itu tidak apa-apa, ya. Tetapi kalau Dia masih inginkan kita akan memberitakan Injil, penderitaan yang kita terima menjadi kesaksian yang luar biasa tentang Dia dan kuasanya. Makanya jangan takut menderita oleh karena Kristus, ya. Dan jangan takut menang oleh karena Kristus. Kemenangan sudah di tangan kita sebenarnya oleh karena kemenangannya. Bukan hanya kemenangan terhadap maut, tetapi juga kemenangan terhadap raja-raja. Perhatikanlah sejak zaman Tuhan Yesus ini, zaman Masihi ini, raja-raja yang betul-betul mau langgeng kerajaannya adalah kerajaan-kerajaan yang mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan komunis di Soviet itu yang menyangkal Tuhan Yesus Kristus, ya 70 tahun aja umurnya kan, hancur, ya. Ada juga sekarang ini kerajaan-kerajaan yang menyangkal Tuhan Yesus Kristus, ya. Kami tidak menyangkal Tuhan Yesus, kami memuja dengan nama yang lain katanya. Kita lihatlah entah mereka nanti berapa abad lagi bisa bertahan, ya. Tetapi kerajaan Kristus itu tetap bertahan sampai selama-lamanya dan tidak terhapuskan oleh dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Oleh karena itu kita sangat berbahagia kalau tetap setia seperti Tuhan Yesus kita sebagai saksi yang setia, dan kita pun menjadi saksi yang setia. Kalau hidup kita sekarang ini sedang melenceng, ya, mari kita segera kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup kita dapat diperbaikinya dan dapat kita perbaiki bersama Dia, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Berbahagialah kita yang punya Tuhan Yesus yang bangkit, ya. Mari kita sambut Dia seperti anak bayi kecil yang menyambut air susu ibu yang sangat murni. Dan di Minggu Kuasi Monogeniti ini juga gereja harus belajar memberikan makanan rohani bergizi, ya. Makanan rohani bergizi yang gratis juga, seperti kita teringati di dalam menafsirkan Evangelium pada hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih.
Kita hidup berjemaat bukan money oriented ya, tetapi berorientasi kepada pengabdian dan pelayanan serta syukur kepada Tuhan yang telah menghapus dosa kita dan memberikan hidup baru bagi kita. Kita diikat, dimasukkan di dalam kerajaan Allah, kerajaan surgawi yang kekal itu, dan kita hidup sekarang di dunia dan nanti disempurnakan setelah kita meninggalkan dunia ini dan masuk surga. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapa atas renungan yang sampai kepada kami. Berkatilah itu demi kemuliaan nama-Mu dan demi kehidupan kami yang sungguh indah di dunia ini. Amin.